Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
Bapa kami, ajak kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan, menyayangi, memelihara, bahkan juga menyediakan perlindungan. Karena kita tahu bahwa di sekeliling kita ada banyak hal yang bisa mengancam kita ini. Berbagai macam hal. Khususnya seperti saat ini virus yang mengancam manusia. Dan kemudian terjadilah yang dikenal sebagai pandemi seluruh dunia. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, kita punya Allah yang memperhatikan dan melindungi. Kita tidak berbicara mengenai mereka yang menjadi korban, yang bisa diserbu, diserang oleh virus ini dan sebagainya. Mungkin setiap orang mempunyai case story yang berbeda.
kisah yang berbeda, kondisi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menghakimi itu. Tapi yang jelas adalah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga, melindungi kita. Coba kita lihat itu dalam Mazmur pasal 91, ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan di sana, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya, puji nama Tuhan. Malaikat di sini. Dan kalau kita telusuri dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibraninya, dikatakan Ki malachaf yitzavelach lismorcha bechol derachecha al-kapayim yizauncha pentikov ba'even ragalecha. Luar biasa. Diutus Tuhan untuk melindungi. Kan kalau kita lihat di dalam perikop ini, konteks dari Mazmur 91 ini adalah mengenai pandemi, mengenai serbuan dari penyakit, sampar dan sebagainya. Itulah sebabnya kalau kita mundur satu ayat dalam ayat 10, itu dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, di dalam bahasa Asia dikatakan loteune, ya, elecha ra'a, wenega loyikraf beoholecha. Kata nega itu berarti plague atau tulah. Ya, seperti pandemi ini, ya, itu tidak akan mendekat beoholecha, ohel, kemahmu, tidak akan. Karena ada apa? Ayat 11-12 tadi, ada malaikat Tuhan yang melindungi. Nah, puji nama Tuhan saudara sekalian, ini bukan cuma sekedar teori, tapi biar ini kita camkan betul, kita percayai betul. Sebab malaikat Tuhan itu betul-betul melindungi, memproteksi dan menjaga. Ingat kembali seperti yang dicatat di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan di sana, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Nah, di dalam bahasa Asia dikatakan, Chone malach Adonai saviv li re'af vayichalcem. Malaikat Tuhan berkemah, pasukannya berkemah. Seperti perkemahan tentara, pasukan. Nah, kalau kita lihat ini, Mazmur 34 ini konteksnya itu adalah tentang kehidupan Daud. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama di sana diceritakan bagaimana Daud sendiri terancam kehidupannya. Tetapi ini bukan secara teoritis. Daud melihat secara pasti. Memang sekelilingnya penuh dengan hal-hal yang mengancam dirinya. Tetapi dia katakan ada proteksi Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan ini. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, bagi orang yang percaya Yesus, ada perlindungan dari Tuhan yang mengutus malaikatnya yang perkasa untuk memproteksi kita. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat salah satu contoh kisahnya, itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6.
Kita baca mulai ayat yang ke-8. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan cuplik beberapa ayat saja ya. Dikatakan di sini, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu menghadang. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita ya. Di sini diceritakan Raja negeri Aram. Nah, ini cukup ditakuti sebetulnya. Mereka punya kekuatan, pasukan, tentara. Nah, mereka berusaha untuk menaklukkan Israel. Nah, ceritanya ini tentunya menggunakan strategi, baik itu penghadangan dan sebagainya ya. Tetapi Raja Aram ini setiap kali selalu gagal. Tidak berhasil menghadang, mencegat, mengalahkan dan sebagainya. Akhirnya mereka coba cari tahu siapa yang membocorkan rencana rahasia tersebut. Ketahuanlah ternyata bahwa di Israel ada nabi yang bernama Elisa. Nah, Elisa ini sebetulnya bukan pembocor, tapi dia dengan hikmat Roh Kudus bisa memberitahukan bagaimana supaya Raja Israel, tentara Israel, dan sebagainya itu tidak bisa dihadang, diembus, disergap, diserang oleh Raja Aram ini. Akhirnya betul, orang Israel dan rajanya, tentaranya juga tetap aman-aman saja. Sementara Raja Aram ini marah. Itulah sebabnya kalau kita lanjut lagi, sekarang kita lihat ayat yang ke-14 ya. Dikatakan di situ, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Nah, singkatnya di sini kita lihat bahwa setelah mereka tahu, wah ini ternyata ada orang yang namanya Elisa. Ini sumber kegagalan mereka. Ini orang ini harus ditangkap, harus dihabisi. Nah, maka mereka mengirimkan bukan 1-2 orang untuk menangkap 1 orang Elisa ini. Mengirimkan tentara yang besar dikatakan di sana. Pasukan. Dan mengepung kota tempat Elisa ini tinggal. Setelah tentunya sebelumnya mereka menyelidiki alamatnya Elisa ini di mana. Oh, di sini. Maka dikirimlah ke situ tentara untuk mengepung si Elisa, kota itu, dengan harapan untuk bisa nanti menangkap si Elisa ini. Yang selalu membuat mereka gagal. Nah, baik. Kalau kita baca seterusnya, kemudian orang-orang yang ada di kota itu, ya termasuk juga dalam hal ini, abdi Elisa, asistennya Elisa melihat, waduh gawat ini, kita sudah dikepung oleh tentara Aram yang begitu besar jumlahnya. Kita tidak bisa lari, tidak bisa menyelamatkan diri. Wah ini gawat ini. Tapi apa yang terjadi dengan Elisa? Elisa mengatakan tenang aja. Karena ya coba kita lihat ayat yang ke-16 saja ya. Ayat 16 berkata demikian. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Elisa mengatakan kepada abdinya, asistennya, bujangnya, nggak usah takut. Kamu lihat kan itu tentaranya itu begitu banyak, jumlahnya besar, sedang mengepung kita, dan secara fisik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tidak usah khawatir, karena
yang menyertai kita jauh lebih besar daripada tentara yang besar ini. Yang membackup kita, yang melindungi kita jauh lebih perkasa dari tentara-tentara ini. Nah, tapi bujangnya ini ragu. Dari mana? Wong yang tampak cuma tentara-tentara yang mengepung itu aja. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-17 selanjutnya. Dikatakan begini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, sampai di sini. Jadi ketika Elisa mengatakan, nggak usah takut, karena yang menyertai kita, yang melindungi kita ini jauh lebih perkasa, jauh lebih besar daripada tentara-tentara yang mengepung kita walaupun mereka jumlahnya besar. Nggak usah takut. Ternyata benar. Karena secara supranatural. Ingat, malaikat itu adalah makhluk roh. Seperti dikatakan dalam Ibrani 1 ayat yang ke-14. Coba kita lihat sebentar Ibrani 1 ayat 14 ya. Yang berbunyi demikian. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Nah, jadi malaikat ini adalah spiritual being. Jauh lebih perkasa dari sekedar physical being. Tentara-tentara itu physical, secara fisik. Jumlahnya memang besar, kelihatannya seperti itu. Tapi ternyata secara supranatural ada roh-roh yang melayani, yang diutus melindungi, yaitu para malaikat ini. Yang jauh lebih perkasa, yang melindungi pada saat itu adalah Elisa. Dan tentu saja juga bujangnya, abdinya. Jadi saudara sekalian, kita lihat bahwa malaikat Tuhan diutus untuk menjaga, melindungi. Dan mereka jauh lebih perkasa dari ancaman-ancaman apapun. Itulah sebabnya Elisa sama sekali tidak khawatir dan takut. Karena Elisa tahu yang melindungi dia itu jauh lebih perkasa. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya, akhirnya ya Elisa tenang-tenang saja, aman-aman saja. Tentara yang sebegitu besar itu tidak bisa menangkap dia, tidak bisa menyentuh dia. Nah, saudara sekalian, malaikat Tuhan diutus khusus untuk menjaga, melindungi kita. Oleh karena itu jangan pernah kita takut, jangan pernah khawatir, cemas, ragu. Allah itu Allah yang baik. Kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah pelindung yang menyertai. Dan dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Melindungi kita. Seperti Elisa tadi. Elisa sebetulnya sedang terancam. Karena dia dan tempat tinggalnya sudah dikepung oleh tentara. Dan tidak mungkin dia bisa mau lari kemana karena sudah dikepung. Hanya tinggal tunggu waktu saja ketika tentara itu menyergap dia pasti sudah tertangkap. Tapi ternyata ada pelindung yang supranatural, yang luar biasa. Oleh karena itu saudara sekalian, kita jangan pernah beranggapan, oh ini ancaman ini nyata ini. Memang betul pandemi terjadi di mana-mana. Ancaman virus ini merajalela di sana sini dan sebagainya. Seolah-olah
Ya cuma itu aja. Tapi ternyata ada yang bisa melindungi kita yang tidak terlihat. Yaitu utusan Tuhan yang melindungi. Malaikat-malaikat Tuhan. Dan juga seperti Daud tadi. Dia mengalami ancaman yang serius. Dan itu sebetulnya yang dialami Daud ini masalah hidup atau mati sebetulnya. Tetapi Daud tahu persis. Itulah sebabnya tadi dalam Mazmurnya nih Daud katakan, Chone malach Adonai, saviv lire'af vayakaltsem. Nah, tapi kita tidak boleh sembrono dalam hal ini. Karena apa? Dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling bukan sembarang orang, tapi orang yang takut akan Tuhan. Yaitu orang yang percaya Yesus. Dan dalam Ibrani tadi dikatakan orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang diselamatkan. Ini akan menikmati fasilitas perlindungan dari para malaikat Tuhan, utusan Allah itu. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita bersukacita. Tidak perlu cemas dan khawatir. Karena Allah itu Allah yang melindungi. Allah yang menyertai. Allah yang memproteksi kehidupan kita. Yaitu bagi orang yang takut akan Dia, yang percaya Yesus. Seperti Elisa tadi. Ya dia adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan karena dia adalah Nabi Allah. Itulah sebabnya Tuhan tidak membiarkan hal itu. Nah, di dalam Mazmur 91 tadi juga malaikat-malaikatnya diutus kepadamu, menjaga kamu. Kamu siapa? Ya kita ini, kita yang bagaimana? Antara lain, kalau kita lihat di dalam ayat 1 Mazmur 91 itu, siapa kita ini? Ya kita yang percaya kepada Allah. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di dalam bahasa Asia dikatakan, Yosef beseter elyon betsel syada yitlonan. Orang yang mau berlindung kepada Tuhan, ya orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang percaya Yesus. Dan inilah orang yang diselamatkan. Dan orang-orang inilah yang kepadanya Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menjaga dan melindungi. Nah, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Seperti kisah dari Daud ini kita lihat. Walaupun ancamannya sangat serius, tapi tidak bisa. Daud selamat. Dan bahkan kisah ini adalah kisah sebelum Daud jadi raja. Ya kalau saudara mau baca kisahnya, luar biasa. Bukan saja diancam oleh Filistin, tapi juga diancam oleh Raja Saul sendiri. Yang adalah mertuanya yang mengejar-ngejar Daud untuk membunuh. Itulah sebabnya Daud melarikan diri. Ya, ketemulah dia dengan orang Filistin yang hendak ya memusnahkan dia juga. Tapi Daud tahu persis ada malaikat Tuhan yang melindungi. Dan kenyataannya betul. Sekalipun Daud tidak melihat apa-apa, tapi Daud tahu persis perlindungan Tuhan. Dan kisah selanjutnya adalah Daud naik tahta menjadi raja atas Israel. Dan membuat kerajaan Israel ini jaya di masa pemerintahannya. Nah ini semua bukan karena siapa Daud, tapi siapa Allah yang memberkati Daud
Demikian juga dengan kita. Bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Dia Allah yang baik, yang melindungi kita dan melalui mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, sepanjang hari ini perlindungan Allah nyata dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memang bukan penguasa atau tuan atas para malaikat, karena mereka adalah utusan-Mu Tuhan. Kami hanya berdoa bahwa Engkau yang senantiasa melindungi kehidupan kami dengan utusan-Mu, yaitu malaikat-malaikat yang memagari seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, lokasi tempat kami bekerja, dan dimanapun kami berada, kami selalu tetap tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, berkat Tuhan dilimpahkan, keberhasilan dan kemenangan, dan kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dan tidak ada virus termasuk corona atau apapun yang bisa menyentuh kami. Kami semua sehat. Nama Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.